Maka kita mulai, J. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan dalam untuk berkumpul dalam acara virtual ya, dalam keadaan sehat walafiat insyaallah tanpa halangan suatu apapun. Kita salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaat. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada acara sosialisasi kegiatan bulan April ini, yang terhormat Bapak Agung Widodo selaku Kepala SDI, yang terhormat Asatidzah SDIT Al-Furqan, yang kami hormati para wali murid kelas 1 hingga kelas 6 SDIT Al-Furqan serta anak-anak yang kami banggakan. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan urutan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yaitu inti, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan doa basmalah tadi dapat memberikan keberkahan dalam kegiatan acara pada siang hari ini dan juga kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Bisa bernyanyi? Ibu Indonesia airku hiduplah bangsa bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, 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 terima kasih. Selanjutnya yaitu menginjak acara yang ketiga yaitu yang akan disampaikan oleh Widodo. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih dari Ustazah Nizina yang sudah memandu dari tadi. Yang ganti-ganti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyyan ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan juga syukur mari senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya sehingga di kesempatan kali ini kita bisa bertemu di virtual meeting lewat Zoom ya, dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam dan juga sholawat semoga selalu tercurah pada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, orang tua wali murid dan juga kawan-kawan ustadz-ustadzah dan juga anak-anak sekalian, semuanya dalam keadaan sehat, nggih? Meskipun mungkin sebagian daerah di Klaten ini sudah mulai hujan. Ini di kampus 1 juga hujan, mulai hujan. Mudah-mudahan untuk Zoom kita pada hari ini lancar sampai nanti berakhir. Bapak Ibu yang hormati, untuk Zoom jangan lupa nanti ada presensi ya. Presensi sekaligus nanti di situ juga ada pemantauan untuk persiapan kegiatan tatap muka di sekolah. Nanti akan di-share oleh ustadz-ustadz masing-masing, wali kelas masing-masing untuk presensinya biar lebih mudah. Kami share di WA. Kami share di WA, nanti silahkan bisa diisi. Termasuk mungkin pada saat panjenengan semuanya mengikuti Zoom ini juga sekalian bisa difoto atau mungkin bisa di screenshot agar nanti pada saat mengisi absen, karena di situ ada poin, ada keterangan upload foto pada saat mengikuti Zoom ya. Jadi silahkan bisa dilihat, termasuk kami juga akan membuat presentase tiap kelas berapa persen yang barangkali ikut, itu nanti akan tampil di presensi itu nantinya. Bapak Ibu yang hormati, agenda di bulan Maret dari SDIT Al-Furqon lumayan banyak ya, lumayan padat. Tadi pagi belum lama dari beberapa ustadzah ada kegiatan observasi calon siswa baru di sekolahan. Jadi sudah selesai di gelombang pertama ya. Dan ini kami juga mohon bantuan dari Bapak Ibu semuanya karena PPDB ini belum selesai ya, masih ada kuota yang mungkin separuh dari yang kita targetkan. Maka nanti PPDB akan kita buka sampai bulan Mei. Maka nanti bisa membantu kami untuk PPDB. Barangkali ada teman atau saudara atau tetangga barangkali yang mungkin akan ikut kerjasama dengan SDIT Al-Furqon dalam rangka membina putra-putri kita di Al-Furqon, termasuk yang PAUD ya. Maka nanti yang barangkali mempunyai putra-putri usia PAUD, baik itu TPA, playgroup maupun TK, usia TK, kelas A sama kelas B, maka nanti juga bisa ikut mendaftarkan di PAUD Al-Furqon. Ini juga masih buka untuk pendaftaran di PAUD Al-Furqon. Oke Bapak Ibu, agenda yang lain di bulan Maret. Jadi bulan Maret ini di awal kemarin kita sudah selesai melaksanakan PTS ya, dan sudah kita berikan sampai hari ini tadi. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu dalam membimbing dan juga membina anak-anak selama di rumah. Begitu luar biasa. Kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu selaku orang tua, selaku wali murid di rumah masing-masing yang begitu semangat dalam memberikan pendampingan pada anak-anak yang saya yakin tidak mudah ya. Panjenengan semua harus membagi waktu untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk hal yang lain. Di samping itu juga masih ada anak-anak yang memang harus dibimbing Bapak Ibu. Dan untuk kegiatan yang ada di sekolahan kemarin dari kelas 6 dan juga kelas 5 sudah kita mulai untuk mengadakan bimbingan belajar di sekolah. Meskipun dengan frekuensi yang sangat terbatas ya. Hanya 2 jam
untuk anak-anak kelas 6 sampai kelas 5 di sekolah. Kalau kemarin kelas 6, alhamdulillah kelas 6 sudah seminggu full ya ada di sekolah. Meskipun seminggu full itu kita bagi 2. Jadi anak-anak kelas 6 itu sudah ada 3 kali bisa bimbingan belajar di sekolah. Sementara kelas 5 kemarin baru uji coba, baru 1 kali ada bimbingan belajar di sekolah. Dan Bapak Ibu, perlu kami sampaikan juga bahwa kami juga sudah menyampaikan izin. Pertama pada yayasan sudah disetujui, yang kedua pada gugus COVID. Baik di kampus 1 maupun kampus 2 kami sudah minta izin. Alhamdulillah juga sudah ada izin, bahkan sudah dipantau dari pengawas Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Kalimantan Tengah maupun dari pihak kelurahan dan juga kemarin dari TNI Polri juga sudah memantau pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah. Jadi kami insya Allah program bimbingan belajar sampai nanti tanggal 31 Maret kami targetkan, ya, mudah-mudahan bisa terlaksana, kami targetkan semua anak minimal sekali itu bisa ada pengalaman bimbingan belajar di sekolah. Target kami seperti itu. Jadi nanti selama hari minggu depan sampai akhir bulan Maret, selama 2 minggu ini gitu ya, itu kami mentargetkan anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas 1 sampai kelas 4 yang memang belum mengalami bimbingan belajar di sekolahan, itu ada minimal 1 kali lah anak bisa masuk, meskipun dengan berbagai macam pembatasan-pembatasan tertentu. Itu target kami Bapak Ibu. Nah, sekarang tergantung dari Bapak Ibu, kira-kira mengizinkan apa tidak. Selama Bapak Ibu mengizinkan anak-anak untuk mengikuti bimbingan belajar di sekolahan, meskipun dengan frekuensi yang sangat terbatas, maka nanti akan didata oleh Ustadz-Ustadzah. Akan ada program itu. Tetapi ketika mungkin Bapak Ibu belum menyetujui atau belum mengizinkan anak-anak untuk tatap muka di sekolahan, meskipun namanya adalah bimbingan belajar atau konsultasi belajar, kami juga tidak akan mewajibkan anak-anak untuk tatap muka di sekolahan. Itu poinnya. Jadi monggo nanti dari wali kelas akan kemarin sudah mengisi, ya Bapak Ibu, mengisi belangko perizinan berkaitan dengan kegiatan tatap muka bimbingan belajar. Kalau memang Bapak Ibu sudah mengizinkan, nanti insya Allah akan segera didata dan direkap oleh wali kelas masing-masing, dan besok pada saat penjadwalan untuk bimbingan belajar di sekolahan, insya Allah akan kita sampaikan pada panjenengan semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, selain itu, perlu kami sampaikan juga, ini rencana-rencana kami, kami sampaikan di sini, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika tampil, bisa dilihat untuk layar saya di situ. Kelihatan Bapak Ibu, oke. Jadi agenda bimbingan belajar di sekolah, dari rumah itu Bapak Ibu persiapannya adalah minum anak, makan dan juga minum anak, meskipun makan berupa snack saja, tidak usah yang terlalu banyak. Disiapkan dari rumah, kemudian juga pakai masker, pakai face shield, itu silahkan nanti dipersiapkan dari sekarang. Karena nanti insya Allah hari Senin nanti akan kita sampaikan jadwal bimbingan belajar di sekolahan selama bulan Maret ini sampai nanti akhir Maret. Kemudian nanti juga anak-anak bisa dipahamkan tentang protokol kesehatan, bagaimana menjaga jarak dengan teman, bagaimana mungkin bersalaman yang biasanya dengan ustadzah atau dengan ustadz itu mungkin memakai dengan cium pipi atau cium di kening misalnya seperti itu, atau mungkin bersalaman, itu sementara kita ganti dengan cukup dengan kedua tangan ditaruh di depan seperti itu. Jadi tidak ada salaman dan mungkin juga tidak ada sentuhan sama sekali. Misalnya mungkin biasanya kan kita kalau ada anak gitu kan kita sentuh pundak atau mungkin sentuh kepalanya, tidak ada seperti itu lagi. Termasuk juga ada jarak antara guru dan juga anak-anak, termasuk dengan teman yang lain. Insya Allah nanti akan kita share contoh video penerapan
protokol kesehatan di sekolahan. Kemarin sudah dibuat dari tim dari sekolahan, tim protokol kesehatan. Nanti akan kita share dan ada di YouTube sekolahan, sudah ada di YouTube sekolah. Ini Bapak Ibu berkaitan dengan antar jemput, monggo nanti ketika sudah waktunya anak-anak kita itu boleh tatap muka di sekolahan, meskipun namanya adalah bimbingan belajar atau konsultasi belajar, itu silahkan yang mengantar sama menjemput juga disesuaikan dengan jadwalnya. Karena nanti ketika misalnya kelas 6 itu masuk jam 8 atau jam setengah 8. Kelas 5 itu nanti masuknya jam setengah 9. Yang mengantar pun juga jangan sampai terlalu awal, Bapak Ibu. Jadi misalnya kelas 5 harusnya jam setengah 9, kelas 6 itu jam 8 misalnya. Jangan sampai setengah 8 malah kelas 5 sudah datang duluan. Karena apa? Nanti akan ada tumpuan, ada penumpukan anak yang ada di sekolahan. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah nanti kita berikan. Karena kita mengantisipasi kerumunan. Jadi benar-benar itu menjadi perhatian kita dan itu juga menjadi pemantauan dari COVID di desa maupun di kelurahan yang ada di kampus 1 maupun kampus 2. Termasuk pada saat menjemput maupun mengantar itu juga monggo kalau bisa Bapak Ibu sendiri selama perjalanan juga monggo tidak perlu mampir-mampir kemana-mana. Tidak perlu mungkin pulangnya mampir ke taman atau mungkin ngobrol dulu di sekolahan, tidak perlu seperti itu. Jadi ketika sudah menjemput, itu langsung dibawa pulang, anak-anak langsung diantar pulang, kembali ke rumah masing-masing, tidak perlu mungkin ada kegiatan kumpul-kumpul. Kalau mau arisan, ya arisan online dulu bisa, nanti transfer kayak gitu. Nanti bisa dikondisikan. Ngapa, Bu? Ngapa? Niku sinten niku. Yang penting mungkin dari Usnisnya bisa menyetel mute, tadi sudah jadi co-host. Kemudian berikutnya Bapak Ibu untuk kelas 5, kelas 6 sudah mulai ya. Agenda berikutnya adalah kelas 4 sama kelas 2. Insya Allah kita mulai Selasa besok, Bapak Ibu. Kelas 4 sama kelas 2 yang sudah ada izin dari orang tua. Misalnya begini, hari Selasa itu nanti kelas 2 Ibnu Abbas misalnya ya, ini masih perumpamaan, masih kita berikan contoh. Nanti jadwalnya kita share kemudian. Hari Selasa misalnya kelas 2 Ibnu Abbas yang masuk. Hari Rabu nanti kelas 2 Ibnu Jubair yang masuk. Hari Kamisnya kelas 2 Ibnu Umar yang masuk. Pada saat dari Selasa itu misalnya Ibnu Abbas yang masuk, anak-anak Ibnu Abbas itu nanti kita jadikan di 2 kelas. Misalnya satunya di kelas 2 Ibnu Jubair, yang separuh nanti di kelas 2 Ibnu Umar. Nanti jadwalnya akan dibuat dari sekolah. Nanti seperti itu. Jadi sehari itu hanya 1 kelas yang masuk, tetapi dipisah menjadi 2 ruangan. Karena memang ada batasan jumlah anak dalam 1 ruangan. Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Jadi itu skenario dari kita. Termasuk yang kelas 6 juga sama. Kelas 6 itu misalnya hari Senin itu kelas 6 sudah masuk lagi. Kelas 6 itu kelas 6 Al-Hawarizmi misalnya. Kelas 6 hari Senin masuk Al-Hawarizmi itu jadi 2 ruangan. Jam pertama nanti tema misalnya jam yang samping nanti ada jam mapel. Nanti jam kedua juga sama nanti dilukir. Yang tadi mungkin sudah tema nanti ada jam mapel, yang tadi jam mapel nanti akan menjadi jam tema. Itu skenario dari kami Bapak Ibu untuk pelaksanaan bimbingan belajar di sekolahan. Jadi nanti hari Selasa, Rabu, Kamis insya Allah kelas 4 sama kelas 2. Nanti kalau sudah lancar Bapak Ibu, hari-hari berikutnya akan kami berikan giliran pada kelas 3 sama kelas 1. Kelas 3 sama kelas 1, tetapi prinsipnya terutama yang di kampus 1 nanti sehari hanya satu kelas yang masuk sementara seperti itu. Jadi misalnya hari Selasa, Rabu, Kamis itu per harinya hanya 1 kelas yang masuk. Jumat sama Sabtu misalnya juga cuma 1 kelas yang masuk. Dibuat di 2 ruangan. Khusus kelas di kampus 2, karena memang juga lebih banyak, lebih banyak, ada kelas 3 sampai kelas 6. Ada kemungkinan nanti misalnya di hari Selasa, Rabu, Kamis kelas 4, kelas 3 itu bisa kita mulai juga di minggu ini. Ada juga kemungkinan nanti ada sesi
pagi sama sesi siang. Kalau nanti memungkinkan loh ya. Kalau memungkinkan seperti itu. Ini kan kita lihat ya, akan kita lihat. Kalau memungkinkan. Siangnya pun juga tidak akan terlalu lama. Misalnya kelas 5 ya, jam 8 sampai jam 10 masuk. Kelas 4 nanti jam 9 sampai jam 11. Mentok itu Bapak Ibu. Maksimal jam 11 sudah pulang. Karena tidak sampai duhur nih, tidak boleh sampai duhur. Dan kami juga di sekolahan tidak ada konsumsi di sekolahan kecuali yang dibawa anak. Itu Bapak Ibu untuk penjelasan dari kami skenario tentang persiapan bimbingan belajar di sekolah. Dan nanti ya ini juga perlu disampaikan juga di sini, pakai masker, pakai face shield, memakai baju bebas, bukan seragam. Bapak Ibu, bukan seragam. Karena memang dinas pendidikan membolehkan sekolah mengadakan bimbingan belajar, tetapi salah satu ketentuannya adalah tidak memakai seragam dulu. Itu ya. Tidak boleh memakai seragam dulu. Pakai masker, pakai face shield, membawa hand sanitizer barangkali, membawa minum sendiri, membawa snack sendiri. Karena nanti di sekolahan tidak ada kegiatan istirahat di luar. Fokus di dalam. Istirahat ya paling ada jeda sedikit, lanjut ke pelajaran. Jadi hanya maksimal 2 jam di sekolah. Sementara itu 2 jam di sekolah. 2 jam itu nanti kita manfaatkan untuk memberikan materi-materi yang barangkali memang perlu segera disampaikan pada anak-anak. Gitu ya. Jadi nanti masuk sesuai sesi, sesuai jadwal, tidak serentak jam 7, tidak seperti itu, tidak serentak jam 8. Harus ada sesi-sesi yang memang itu sudah kita atur. Agar apa? Tidak ada penumpukan pada saat pengantaran, termasuk pada saat jam pulang pun juga kita bedakan dalam beberapa sesi. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Oke? Iya, bisa Pak. Bisa Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya untuk kelas 6, ini ada minggu ini, hari Senin sampai hari Sabtu, itu ada agenda ujian praktek untuk kelas 6. Itu nanti monggo yang dari wali murid kelas 6, ini menjadi catatan, ada ujian praktek, ada nanti pembuatan proyek atau karya dari kelas 6 sebelum nanti mereka lulus. Ada tryout lagi yang kedua, dan juga ada PAS. PAS-nya kelas 6, insya Allah nanti sebelum Ramadan atau sebelum Idul Fitri. Itu untuk kegiatan PAS kelas 6. Karena ini untuk setelah Idul Fitri nanti ada kegiatan UTS atau ujian sekolah tingkat daerah. Ini yang kelas 6. Ya Bapak Ibu, ini kegiatan di bulan Ramadan atau jelang bulan Ramadan untuk anak-anak ini semua kelas. Okay. Jadi kami ada kegiatan wisuda Quran Bapak Ibu. Quran ini juga menjadi, ini persiapan karena ini berkaitan dengan mengajinya anak-anak. Ada kegiatan wisuda Quran namanya. Ada wisuda untuk anak-anak yang lulus Iqra jilid 6. Oke. Ada juga wisuda yang khatam Quran. Ada wisuda untuk yang hafal juz 30. Ada wisuda untuk yang hafal surat An-Naba. Nah, nanti Bapak Ibu akan segera didata, anak-anak akan segera didata siapa yang mungkin ikut wisuda Quran untuk lulus Iqra jilid 6. Wisuda yang khatam Quran, hafal juz 30 atau mungkin yang surat An-Naba. Itu nanti akan didata. Tetapi ada syarat-syaratnya Bapak Ibu. Ya, ada beberapa syarat yang memang harus dilalui anak-anak ketika mau ikut kegiatan wisuda Quran. Contohnya di sini. Untuk yang mau wisuda lulus Iqra ataupun yang lainnya nanti ada semacam munakosah. Ada ujian seleksi, ada ujian hafalan misalnya, atau ujian bacaan. Di yang wisuda lulus Iqra jilid 6 itu nanti akan ada ketentuan belum pernah di wisuda lulus kategori Iqra ya. Jadi kalau memang dulu pernah lulus Iqra sudah di wisuda ya tidak boleh ikut lagi. Ini anak-anak yang benar-benar baru lulus Iqra dan melewati ujian munakosah pada Iqra jilid 6. Nanti akan ada di awal bulan April sampai jelang Ramadan itu nanti ada kegiatan modelnya tatap muka di sekolahan ya. Ujian wisuda ujian munakosah untuk yang anak-anak yang akan mau ikut wisuda Quran. Kemudian berikutnya ada wisuda khatam Quran. Ketentuannya adalah sebelumnya belum pernah diwisuda untuk khatam Quran.
Tetapi ada poin lagi, bisa ikut wisuda kembali. Syaratnya kalau misalnya tahun kemarin sudah pernah wisuda khatam Quran, ternyata tahun ini dari 2020 sampai 2021 ini bisa khatam lagi. Sampai bulan ini misalnya sudah khatam Quran lagi, itu berarti boleh ikut wisuda Quran lagi, khatam Quran lagi. Itu salah satu wisuda satu-satunya yang boleh berkali-kali, itu cuma wisuda khatam Quran, Pak Ibu. Semoga nanti bisa dijadikan perhatian. Jadi nanti ada wisuda khatam Quran. Salah satu syaratnya adalah nanti buku komunikasi yang ada di anak-anak, maka nanti bisa dikumpulkan ya sebagai bukti pencatatan untuk target ngajinya. Itu nanti ada pemantauan di buku komunikasi. Dan nanti juga akan ada ujian munakosah berupa membaca beberapa halaman mushaf Al-Quran. Itu nanti akan dicek dari ustadz-ustadzah yang bertugas ketika nantinya anak-anak akan mengikuti wisuda khatam Quran. Dia berikutnya, untuk yang wisuda hafal juz 30, kalau dulu pernah di wisuda hafal juz 30, berarti belum boleh ikut wisuda lagi. Kalau mungkin tahun ini sudah hafal juz 30, melewati ujian munakosah, semua surat di dalam juz 30 itu nanti akan diujikan. Meskipun tadi teknisnya adalah berupa sambung ayat, tetapi wajib hafal semua surat di juz 30. Nah, nanti insya Allah akan, kalau sudah lolos munakosah akan kita wisuda. Kemudian juga ada hafal An-Naba. Syaratnya adalah belum pernah ikut wisuda An-Naba sebelumnya. Dan juga melewati ujian munakosah membaca An-Naba secara keseluruhan. Itu di 4 kategori Bapak Ibu untuk wisuda Quran. Nanti insya Allah untuk kegiatan munakosahnya kita mulai di tanggal 5 April ya, sampai tanggal 10 atau 12 April. Jadi awal April nanti ada munakosah, monggo nanti mulai dari sekarang bisa segera mendaftar pada masing-masing wali kelas ya, untuk yang mau munakosah hafal juz 30, An-Naba maupun Ulul Iqra dan juga khatam Quran. Oke Bapak Ibu, untuk anak-anak yang sudah lulus munakosah berarti nanti kan berhak untuk diwisuda. Untuk wisuda ini pembiayaannya hanya pada anak-anak yang lulus munakosah saja. Jadi nanti ada, karena kami juga nanti harus menyediakan berbagai macam perangkat-perangkat yang digunakan untuk wisuda. Insya Allah wisuda luring ya, bukan daring, bukan wisuda online, tapi wisudanya insya Allah di sekolahan. Meskipun formatnya entah nanti mau dibuat drive-thru atau yang lainnya, tapi insya Allah nanti wisudanya offline, bukan online. Luring, bukan daring nanti wisudanya. Di sekolah, seperti itu. Mungkin nanti bisa persiapan dari sekarang dan segera menyampaikan data pada wali kelas masing-masing. Itu Bapak Ibu untuk wisuda Quran. Kemudian nanti agenda Ramadan yang lain, itu insya Allah nanti ada festival Ramadan ya. Festival Ramadan ini kebetulan ada panitia khusus, karena ini nanti juga ada kolaborasi dengan PAUD. Nanti insya Allah untuk festival Ramadan akan kami sampaikan kemudian. Yang jelas nanti untuk wisuda Quran kita laksanakan tanggal 25 April, wisuda Qurannya. Nanti untuk festival Ramadan 17 April itu nanti puncaknya untuk pengumuman kejuaraan. Nanti festival Ramadan itu nanti diberlakukan untuk anak-anak usia TK. Dan untuk anak-anak internal SD juga ada beberapa lomba yang nanti insya Allah akan kami sampaikan lewat edaran. Insya Allah di hari-hari Senin ataupun Selasa nanti akan kita sampaikan tentang kegiatan festival Ramadan. Yang nantinya itu ada beberapa kegiatan, itu lumayan kolosal Bapak Ibu. Festival Ramadan nanti kegiatannya lumayan kolosal, melibatkan banyak orang, melibatkan banyak sekolah. Nanti anak-anak di internal SD Al-Furqon, anak-anak di internal PAUD Al-Furqon nanti juga ada beberapa kegiatan, karena ini nanti insya Allah akan menjadi kolaborasi dengan PAUD Al-Furqon. Nanti mudah-mudahan juga bisa berkolaborasi dengan orang tua juga. Itu untuk festival Ramadan maupun kegiatan wisuda Quran. Itu nih Bapak Ibu. Kemudian berikutnya untuk
agenda-agenda yang lain, yaitu PAS ya, atau PAS, insya Allah PASnya nanti sekitar bulan awal Juni Bapak Ibu. Jadi awal Juni nanti ada PAS, jadi nanti libur Idul Fitri masuk 2 pekan, kemudian nanti ada kegiatan PAS. Nanti insya Allah tanggal 1 atau 2 Juni itu nanti sudah ada PAS, dan nanti anak-anak di pertengahan Juni sudah ada kenaikan kelas. Jadi monggo, karena ini juga sekolah belum bisa full tatap muka, kita rintis, kita usahakan, benar-benar Bapak Ibu kita usahakan, kita ikhtiarkan ada kegiatan bimbingan belajar di sekolahan meskipun dengan sangat terbatas. Ini mudah-mudahan itu cukup membantu Bapak Ibu semuanya agar anak-anak juga bisa menerima materi dengan cukup lah. Kalau mungkin kita targetkan semuanya seperti ketika bisa tatap muka di sekolahan, itu juga mungkin agak berat, tapi paling tidak anak-anak bisa ada waktunya bisa bertemu dengan wali kelas, ada waktunya mungkin bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di sekolahan, meskipun juga dengan protokol kesehatan yang benar-benar luar biasa. Itu Bapak Ibu, dan kemudian juga kami sampaikan, monggo kami minta tolong Bapak Ibu, karena ini sifatnya, ini meskipun kita sudah dapat izin ya, sudah dapat izin dari beberapa pihak, tapi mohon untuk kegiatan-kegiatan ini, kegiatan-kegiatan rencana bimbingan belajar ini tidak perlu kita ekspos kemana-mana ya, tidak perlu kita ekspos kemana-mana. Nanti termasuk Bapak Ibu yang barangkali belum mengizinkan, monggo nanti kami memahami itu ketika Bapak Ibu mungkin belum mengizinkan anak-anak bimbingan belajar di sekolahan, kami memahami itu, tetapi mohon maaf, monggo nanti tidak perlu mungkin mempublikasi ketidaksediaan Bapak Ibu untuk mengizinkan anak-anak bimbingan belajar di sekolahan itu dimanapun misalnya. Karena kemarin ada kasus seperti ini, ada orang tua yang belum setuju ketika anak-anaknya di sekolahan itu ada bimbingan belajar. Tapi sementara banyak orang tua yang sudah setuju. Nah, dari yang tidak setuju ini kemudian ada semacam nge-share sesuatu di media sosial yang akhirnya itu sampai ke dinas. Sementara kami sudah dapat izin dan sudah memberitahukan pada dinas. Kami sudah lapor pada dinas Bapak Ibu. Kami sudah lapor itu bahwa kelas 5 sama kelas 6 kemarin sudah ada. Jadi jangan sampai nanti ada dari kita, dari internal kita, baik dari kita di pihak sekolah maupun dari Bapak Ibu selaku orang tua, yang mungkin belum memberi izin, itu malah kemudian memberikan pernyataan-pernyataan yang barangkali membuat program itu tidak bisa jalan. Misalnya mungkin nge-share di media sosial bahwa mungkin tidak sepakat, tidak setuju. Itu kami pahami Bapak Ibu, tapi monggo nanti tidak perlu kita share di media sosial, tidak mungkin perlu kita sampaikan kemana-mana, tidak perlu kita expose kemana-mana, agar apa? Agar kegiatan bimbingan belajar di sekolah itu benar-benar nanti bisa berlanjut, terutama untuk yang sudah menyetujui itu. Jadi bagi yang belum mengizinkan, monggo nanti itu untuk pribadi saja alasannya, dan yang sudah izin pun juga monggo nanti ketika ada yang belum mengizinkan, itu kita juga sama-sama menerima itu dengan baik. Karena kita fokusnya pada anak-anak, dan ini juga benar-benar kami pun juga fokus pada kesehatan. Teman-teman Ustadz juga kami minta untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, pakai masker gitu, sering cuci tangan, dan juga menjaga jarak dengan anak-anak. Bagi yang sakit pun juga kami minta untuk tidak perlu datang ke sekolah dulu. Termasuk nanti anak-anak yang barangkali meskipun sudah diizinkan, tapi kondisinya kok adalah sakit, meskipun sekedar flu ataupun batuk, itu juga sementara tidak perlu berangkat dulu ke sekolah. Itu Bapak Ibu barangkali mungkin bisa menjadi perhatian kita bersama, agar niatan kita memberikan layanan pendidikan pada anak-anak ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik dan juga didukung oleh semuanya. Jadi kalau dari panjenengan mungkin belum mengizinkan, kami juga tidak akan memaksa, tapi juga mohon pengertiannya. Bagi yang belum mengizinkan, nanti juga tetap memberikan support bagi yang sudah mengizinkan, dan mungkin tidak perlu mengekspos itu ke berbagai macam pihak ataupun ke
media sosial ataupun yang lainnya. Karena nanti kalau itu kita expose dan sementara kami juga sudah minta izin, nanti kami akan mungkin bimbingan belajar itu mungkin akan di apa ya istilahnya. Mungkin ada pihak di luar sana yang menganggap bahwa sebenarnya tidak disetujui, padahal yang mungkin belum bersedia itu cuma 1 atau 2, yang lainnya setuju. Itu nanti akan membuat program ini tidak bisa jalan. Itu Bapak Ibu mungkin bisa dipahami apa yang saya sampaikan itu. Mudah-mudahan nanti anak-anak juga dan kita semuanya diberikan kesehatan sehingga Juli insya Allah ya Juli itu tatap muka ataupun sekolah sudah bisa memulai kembali tatap muka secara penuh meskipun tidak akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin nanti juga akan berlaku protokol kesehatan secara penuh di sekolahan atau barangkali juga Juli nanti akan ada pembatasan-pembatasan untuk jumlah jam pelajaran di sekolahan. Dari kami itu Bapak Ibu barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di sini maupun mungkin lewat menu chat ya. Bisa dipandu oleh Ustadzah yang jadi moderator pada hari ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf kalau nanti ada tambahan-tambahan akan kami sampaikan selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyampaikan sosialisasi kegiatan pada bulan Maret ini hingga Juni, insya Allah nanti dari mulai kegiatan buka, Ramadan dan kegiatan ini. Kemudian Pak Ibu, selanjutnya itu mungkin ada pertanyaan terkait hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bapak. Monggo, dipersilakan. Monggo, Bapak Ibu yang ada pertanyaan ataupun ada monggo. Saya tadi ya. Jadi nanti insya Allah pekan depan hari Selasa, Rabu, Kamis masuk. Nah, mungkin dari wali murid kelas 4 ataupun kelas 2 ada yang mau ditanyakan karena kan pekan depan insya Allah sudah dimulai untuk apa? Bimbingan belajar di sekolah, monggo. Monggo mungkin dari mamanya Mas Rangga. Monggo, Ma. Monggo. Napa pripun niki? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Selagi ini ada kesempatan bersua meskipun daring je, meskipun masih virtual. Monggo. Nggih, Mama Mbak Delisia je. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, aku Us Misrina dan Us yang lain dan bunda-bunda yang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Agung tentang wisuda ya, Us. Nah, kalau tidak salah wisudanya kan ada 4 kategori. Ada lulus Iqro 6, khatam Al-Quran 30 sama hafal An-Naba. Nah, terus yang ingin saya tanyakan adalah
Di jadwal munakhosyah itu kan tanggal 5 sampai 12 April. Berarti kalau dari sekarang kita hanya punya waktu 2 minggu untuk melakukan anak itu bisa untuk mengikuti wisuda di salah satu kategori ini gitu. Karena pemberitahuan wisudanya itu baru hari ini, kalau waktu 2 minggu itu saya rasa masih kurang begitu. Jadi kalau boleh usul diberi kelonggaran waktu lagi, mungkin bisa ditambah 2 minggu. Kalau dari sekarang tanggal 20 sampai tanggal 5 April, berarti kita cuma punya waktu 2 minggu untuk mempelajari Al-Qur'annya. Kalau boleh ditambah waktunya, mungkin ditambah 2 minggu lagi, bisa sampai bisa sampai tanggal 24, mungkin untuk jadwal munakhosyah bisa di minggu terakhir bulan April ya, Us. Jadi selain untuk memberi waktu kepada anak biar anak itu bisa lebih lebih konsentrasi dengan hafalannya atau dengan pelurusan iqro'nya, dan biar bisa menjaring lebih banyak murid yang bisa ikut andil dalam wisuda ini begitu. Yeah. So, saya nggak tahu ya pertimbangannya dari Pak Tong kenapa munakhosyahnya terlalu cepat di tanggal 5 sampai 12. Apakah mungkin memang sengaja agar sebelum puasa itu sudah selesai munakhosyah atau gimana? Tapi kalau melihat kondisi sekarang, munakhosyah kan sebenarnya bisa lewat online mungkin ya. Jadi tidak masalah misalkan nanti munakhosyah itu pas di bulan puasa begitu. Jadi, dengan adanya program ini sebenarnya bagus sekali untuk mengawali Ramadan di tahun ini dengan adanya wisuda seperti ini. Diharapkan semoga nanti dengan wisuda ini masih akan banyak murid dari SDIK Al-Quran bisa mengikuti wisuda. Jadi kalau boleh Pak Agung, waktunya dongkar lagi biar anak-anak lebih bagus hafalannya, Pak. Begitu. Oke, Mas. Kalau untuk tatap muka saya setuju sekali karena anak-anak mungkin biar lebih semangat, sudah mulai kendor semangat belajarnya dan sudah mulai bosan, apalagi mamanya bosan banget. Begitu. Jadi insya Allah anak-anak juga terkondisikan untuk ke sekolah untuk belajar tatap muka karena waktunya juga tidak terlalu lama. Jadi insya Allah untuk saya sendiri, saya pribadi, saya mengizinkan anak saya begitu ya, Us. Ya, Us, matur nuwun, Us Nisrina sama Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Delicia atas sarannya. Mungkin mau ditanggapi langsung atau pripun Pak Agung? Ada lagi mungkin yang bisa menyampaikan dari perwakilan orang tua yang lainnya mungkin? Monggo. Kita tanggapi sekalian. Silakan bagi orang tua atau wali murid yang ingin bertanya atau memberikan saran lagi, dipersilakan nanti ditanggapi sekalian. Sinten iki? Saya ibunya Yain dari kelas 2 Ibnu Abbas. Ya, Mama Zain, nggih. Monggo, Ma. Mau bertanya terkait dengan tatap muka itu. Apakah setiap perpindahan sesi dari sesi 1 ke sesi selanjutnya itu dilakukan proses sterilisasi mboten nggih? Ada penyemprotan gitu mboten nggih? Gitu aja nggih. Sampun niku mawon? Sudah nggih, Us. Terima kasih. Monggo untuk saya itu dulu nggih, Ma, tampung dulu untuk pertanyaannya nanti ditanggapi oleh langsung. Monggo untuk wali murid yang lain ada lagi menambah. Silakan dipersilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mamahnya Nimas kelas 6 mau tanya nih
Kan kalau biasanya kita tatap muka itu pakai baju biasa, nggak pakai seragam. Nah, besok ketika anak-anak ini ujian praktek, itu kan tadi saya lihat jadwalnya ada PJOK. Nah, itu apa namanya? Apakah anak-anak diperbolehkan untuk pakai seragam olahraga dari sekolah atau kami memang harus menyiapkan sendiri gitu? Mungkin kayak bisa pakai sweater sama celana training atau bagaimana? Begitu. Itu aja sih, Us. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Jeh, ditabung dulu, Jeh. Monggo, ada yang lain? Dari Mama Nadif mungkin? Kelas 2? Monggo. Monggo, Ma. Bisa di-unmute dulu ya kalau mau bertanya, Jeh, monggo. Ayo. Ya, mungkin 3 perwakilan dulu niku ngom Pak. Bisa ditanggapi lebih dahulu, Jeh. Oke, terima kasih untuk beberapa yang sudah bertanya tadi, Bapak Ibu. Untuk yang berkaitan dengan wisuda Quran, munakosah, monggo ini kami sampaikan kembali pada Bapak Ibu. Kira-kira itu memang target kami sebelum Ramadan sudah selesai, karena kami perkiraannya kalau Ramadan kan anak-anak disuruh hafalan kira-kira berat apa tidak, seperti itu. Itu faktornya itu. Tapi kalau misalnya dari Bapak Ibu selaku orang tua, misalnya kok anak-anak mungkin itu waktunya perlu ditambah, ya kami bisa mengkondisikan. Itu ya, jadi nanti silahkan dari Bapak Ibu yang lainnya, kira-kira kalau memang ada usulan itu mau ditambah dengan hari-hari yang lain, itu juga monggo. Kami menunggu itu dulu, ya. Nanti kalau misalnya memang juga dikehendaki untuk bisa ditambah, insya Allah akan bisa kita kondisikan. Itu untuk yang sudah Quran atau munakosahnya, agar memang anak-anak juga punya persiapan lebih jauh. Karena memang, mohon maaf, memang ini juga persiapannya mungkin 2 minggu ini agak cepat gitu ya. Itu untuk masalah munakosyah di wisuda Quran ini. Kemudian berkaitan dengan kegiatan tatap muka di sekolahan, apakah ketika ada pergantian itu ada penyemprotan? Insya Allah kami juga sudah menyiapkan itu, ada penyemprotan, termasuk tempat duduk anak itu juga kami membuatnya tidak dipakai oleh teman yang lain. Jadi ada nama di meja masing-masing, Bapak Ibu. Misalnya gini, di kelas 2 Ibnu Jubair itu kan menempati 2 ruangan. Itu nanti pada hari Selasa misalnya, itu ada yang menempati ruang kelas Ibnu Jubair sendiri, separuh anak ya. Ada yang di ruang kelas yang sebelah, separuh. Itu masing-masing tempat duduk sudah ada namanya masing-masing. Jadi ketika besok hari Rabunya itu Ibnu Jubairnya nggak masuk, tapi Ibnu Abbas yang masuk, itu yang kemarin ditempati oleh anak-anak Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, itu nggak akan ditempati sama temannya, karena sudah ada namanya sendiri. Tentunya dengan protokol yang lain, yaitu ada penyemprotan. Insya Allah dari sekolah juga sudah ada berbagai macam perangkatnya. Termasuk nanti kami juga akan ada pengukuran suhu, anak-anak yang barangkali mungkin pada saat diantar kok melewati jalan-jalan raya yang barangkali di situ panas misalnya, ketika dicek suhunya kok agak tinggi, nanti kami minta istirahat sebentar di sebuah ruangan, baru nanti ketika agak reda bisa masuk kelas. Atau mungkin pada saat di rumah kok adalah belum menunjukkan tanda-tanda sakit, tapi di sekolah ternyata kok mungkin flu ataupun yang lainnya, kami mohon maaf mungkin Bapak Ibu perlu menjemput kembali anak tersebut untuk dibawa pulang. Jadi belum boleh masuk kelas ketika mungkin ada anak yang ternyata pada saat dicek itu ternyata kok suhu tubuhnya kok tinggi, atau mungkin adalah batuk pilek seperti itu. Itu kemudian berkaitan dengan PJOK kelas 6, nanti insya Allah kami kondisikan dulu pada wali kelas 6, apakah mungkin nantinya bisa memakai seragam, tapi yang jelas kemarin dari dinas memang sementara tidak boleh pakai seragam dulu.
nanti akan kita kondisikan untuk kelas 6 karena jadwal PJOK kalau tidak salah hari Sabtu hari terakhir ya untuk praktek. Nanti kami koordinasi dulu dengan wali kelas 6 bagaimana caranya agar anak-anak juga tidak ada kendala dalam hal praktek olahraga. Apakah mungkin nanti pakai seragam ataupun pakai yang lainnya, nanti akan kita komunikasikan kemudian setelah kami koordinasi dengan wali kelas 6. Itu nih Bapak Ibu untuk yang kelas 6 terutama, dan juga dari ibundanya Mbak Nimas tadi yang sudah menanyakan tentang seragam anak-anak pada saat ujian praktek. Termasuk nanti mungkin seragam itu bisa dipakai pada saat ada foto ya. Ada foto untuk ijazah itu mungkin itu baru boleh pakai seragam ya. Tapi nanti untuk yang praktek PJOK kami komunikasikan dulu dengan teman-teman yang mengampu di kelas 6. Kalau untuk yang foto itu nanti juga kami akan mencari agenda kira-kira kapan foto untuk kelas 6, termasuk kelas 1 juga. Itu juga akan ada agenda foto untuk rapot. Karena kemarin juga kita belum sempat foto untuk kelas 1 karena memang juga kami belum berani kemarin untuk membawa anak-anak masuk di sekolahan untuk foto. Kelas 6 pun juga belum, nanti insya Allah sebelum Ramadan juga kami agendakan untuk bisa foto untuk persiapan ditempel di ijazah nantinya. Barangkali itu nggih jawaban dari kami. Poinnya tadi yang perlu ada tanggapan lagi adalah perlu dikomentari lagi dari Bapak Ibu selaku orang tua adalah berkaitan dengan waktu munakosah. Kalau misalnya memang perlu diperpanjang, insya Allah nanti juga monggo. Kalau seperti itu dari orang tua, nanti dari kami pun juga insya Allah akan mengkondisikan. Itu dari kami, Ustaz Zainah. Mungkin ada tanggapan lagi dari orang tua, terutama dalam menanggapi di munakosah tadi, bisa dipersilahkan. Dari kami itu, terima kasih. Saya kembalikan pada Ustazah Nesina. Pak Agung yang telah memberikan tanggapannya. Mungkin Bapak Ibu tadi ya, demikian tadi tanggapan berkaitan dengan munakosah. Jadi nanti apabila ada perubahan untuk jadwal munakosah akan diberikan di info lanjutan J. Nanti apabila ada usulan dari Bapak Ibu, monggo dipersilakan, boleh. Karena memang untuk wisuda Quran ini ada 4 kategori tadi, J. Untuk wisuda lulus Iqra. Nah, bagi anak-anak yang sudah Iqra 5 ataupun sudah Iqra 6, memasuki Iqra 6, monggo. Selama ini mungkin bisa lebih dipantau lagi, J, Bapak Ibu, supaya ya sebenarnya targetnya bukan untuk mengikuti wisuda, J. Ya, tetap diusahakan semampu anak-anak, ya paling tidak dibacanya lebih lagi dari biasanya, ngoten J. Nah, itu untuk wisuda lulus Iqra, kemudian hatam Quran. Nah, ini juga masih ada kesempatan bagi anak-anak yang mungkin di rumah sudah mengajinya lebih dari juz 20. Nah, itu kan insya Allah bisa kekejar kalau misalnya dalam satu hari, misalnya setengah halaman atau 1 halaman, ya biar tidak berat, mungkin bisa dibagi setelah habis sholat, itu berapa ayat, begitu J. Nanti insya Allah kalau sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi, nanti tidak terasa. Halo? Alhamdulillah nanti bisa mengikuti kemudian untuk hafalan juz 30, mungkin anak-anak di rumah yang mengikuti TPA atau bahkan di rumah orang tuanya sendiri, wali muridnya sendiri yang memantau hafalan anak-anak, bisa nanti dimurojaah ulang hafalan-hafalannya supaya tidak hilang, apalagi yang memang sudah betul-betul hafal juz 30. Ya, semoga Allah kuatkan hafalannya sehingga bisa menjadi hafiz Quran, yang bisa menyelamatkan kedua orang tua dan memakaikan mahkota yang terindah untuk orang tuanya. Kemudian yang terakhir adalah wisuda Quran untuk hafalan An-Naba. Ini untuk anak-anak kelas 1 ya, pelajaran tahfidnya, pelajaran tahfidnya An-Naba. Nah, bisa diulang-ulang lagi di rumah, di murojaah, dipantau bersama orang tua ataupun keluarga di rumah. Ngoten, J. Untuk selanjutnya mungkin ada tanggapan atau saran ataupun pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan deh, monggo. Mumpung bertemu.
Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Apa saya perlu absen satu-satu ini? Monggo, monggo. Untuk kemarin untuk kegiatan tatap muka pas pembagian rapot sudah mengisi form ini apa namanya perizinan J. Sudah, Us. Sudah, Us. Sesuatu yang masih mengganjal boleh ditanyakan. Monggo. Mungkin ada saran kan tatap muka. Nah, ada saran untuk pelajaran apa yang ingin disampaikan, mungkin yang apa kendala di rumah, monggo bisa. J. Mungkin kalau di rumah kok sulit sekali. Nah, mohon Us pelajaran ini Us, monggo. Monggo, Ma. Bapak, nggih, boleh. Ini juga ada ayahnya. Monggo, monggo. Mungkin dari mamanya Mbak Aya Safa. Ya, boleh di-unmute dulu. Ya, Us. Depan, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Hujan-hujan kayak ini. Mama ya. Apa namanya, pada dasarnya kami mendukung dari program sekolah ini untuk kebaikan anak-anak semua dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Itu aja sih dari kami. Nggak ada. Mungkin begitu, Us. Itu aja. Mungkin Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan mohon anak-anak dilatih nggih untuk pembiasaan penggunaan masker. Kadang-kadang anak-anak itu karena tidak terbiasa menggunakan masker, nah akhirnya kalau lagi ngomong pengap ataupun apa ya nafasnya tidak gitu. Masuk sekolah. Buka tutup, nah itu kan bisa menjadi salah satu faktor ya, jadi bahaya gitu kan maskernya. Nah itu mungkin bisa dibiasakan mulai dari sekarang kalau misalnya keluar rumah anak-anak terbiasa untuk menggunakan masker. Nah terlebih kalau misalnya besok tatap muka, jangan lupa juga menggunakan face shield ya, karena pakai masker saja, apalagi maskernya kalau misalnya belum standar nggih, misalnya maskernya tipis atau lain sebagainya, nah itu nanti kan bahaya juga, nanti face shield bisa sedikit membantu untuk melindungi anak-anak nggih. Ngoten. Jadi membiasakan menggunakan maskernya itu nggih Bapak Ibu. Karena anak-anak belum terbiasa itu malah kadang copot buka. Nah, copot tutup. Nggih ngoten. Ada lagi mungkin tanggapan dari wali murid yang lain? Dari Mama Mas Raka, kelas 4 Ibnu Khaldun. Kok dadah-dadah ya? Monggo dari uminya Mas Yahya, boleh. Dari kelas 4 Ibnu Khaldun, monggo. Oh ya. Monggo dari mana lagi nih? Dari ibundanya Andita Khairan, monggo. Mas Batan. Dari ayahnya Mas Rifki Ataya, monggo. Boleh. Kok malah dadah-dadah semua ya ini ya. Monggo dari mamanya Mas Aljawi. Nah, kelas 2 kan pekan depan sudah tatap muka loh, Ma. Ayo, Ma, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Kok belum kedengeran ya, Mas, suaranya, Ma? Kurang dekat.
Masih belum kedengeran itu mah? Coba pakai headset ya? Itunya coba ya. Masih belum juga ini. Kok tidak ada suaranya ya? Ya, coba nggih. Anaknya nanya, besok boleh pakai Nggak sendal ada. nggak? Pripon? Boleh pakai sendal nggak? Pakai sendal. Ya. Ya kalau bisa diusahakan pakai sepatu, J. Sendalnya di bawah. Oh, sendal yang itu yang di kelas. Iya. Oh, boleh. Kalau yang di kelas boleh diambil. Yang kemarin belum dibawa pulang, J. Sudah. Sudah. Nggak usah bawa. Sekolahnya besok pakai baju bebas dan pakai sepatu. J. Nanti pakai sepatu, pakai seragam bebas, J, Ma, yang rapi, yang sopan, J. Baju panjang ya, Us? Pripon? Baju panjang ya? J, untuk celananya untuk putra panjang, J, menutupi aurat. J. Bajunya boleh pendek? Boleh. Ya, itu aja pesan dari anaknya. Oke, J. Jadi kalau ke sekolah nggak usah perlu bawa sendal ya, anak-anak ya. Itu cukup memakai apa yang dipakai dari rumah saja. Karena 2 jam nanti, insya Allah maksimal 2 jam. Nanti ada jeda istirahat insya Allah sekitar 15 menit. Nah, nanti untuk 15 menit itu nanti digunakan untuk istirahat, minum, kemudian makan snack yang dibawa dari rumah itu. Nanti untuk tidak keluar kelas ya. Nah, itu. Nanti terbiasa juga kalau ngobrol sama temannya nanti bisa jaga jarak. Nah, berlatih coba di rumah ya nanti. Bisa berlatih dulu, J, supaya terbiasa. Ada lagi Ma Jawi? Monggo. Sampun, Us. Itu dulu. Monggo yang lainnya, Mama. J. Monggo, ada yang lain? Dari mamahnya Mas Ilyas? Monggo. Dari mamahnya Mas Ilyas kelas 3 Ibnu Rusdi, J. Monggo, dipersilakan. Ya, monggo, Ma. Waalaikumsalam. Tapi kok ini nggak kedengeran ya, Mas, suaranya? Kedengeran. Suaranya masih belum terdengar, Ma. Apa yang lain sudah mendengar? Apa saya aja ya? Belum, Us. Coba bisa lebih dekat lagi, Mama Ilyas. Yeah. Kok masih dengar ya? Itu pakai headset napa mboten? Dilepas dulu aja, Mak. Itu headsetnya kalau. Oh, nggih. Ya, baru dengar. Alhamdulillah. Monggo, Ma. Sudah bisa, Us? Bisa, terdengar sangat jelas. Oh, yeah. Ini tadi mohon maaf saya terlambat masuknya karena itu tadi ada sesuatu jam 2 baru masuk, jadi ketinggalan. Oh, ngoten. Untuk tatap muka itu tadi jadi semua kelas atau bertahap ya, Us ya? J. Ditanggapi nanti, J. Per kelas dulu dimulai dari kelas 1 atau 2, 3 gitu atau semuanya langsung tapi bergelombang gitu. J. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sampun, Ma, itu saja. J.
Terus ini mah tanya ini apa untuk jamnya tadi sekali pertemuan berapa jam itu Oh, J. J. Masih dari Mama Elias ya ini ya? Ya. Ya. J. Ma. Mohon terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini untuk agenda-agendanya di-share, nggih? Sudah di-share sama Pak. Mereview aja untuk tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agung. Yang pertama yaitu ada agenda tatap muka, Ma. Nah, agenda tatap muka ini untuk kelas 6 dan kelas 5 kemarin sudah melaksanakan bimbingan belajar di sekolah. Insya Allah kelas 4 dan kelas 2 akan dimulai pada pekan selanjutnya, J. Insya Allah untuk jadwal nanti menyusul lewat WA, J. Untuk kelas 3 dan kelas 1, insya Allah 2 pekan lagi. Nanti untuk jadwalnya kembali di-share. Mungkin dari Pak Agung ada yang mau ditambahkan, Pak Agung, monggo. Jadi, terima kasih untuk mungkin yang baru gabung ya. Ini kami sampaikan bahwa untuk pekan depan, di hari Selasa, itu insya Allah nanti kelas 4 sampai kelas 2 akan kita mulai untuk bimbingan belajar di sekolahan, meskipun volumenya sangat terbatas. Jadi satu kelas hanya satu hari hanya satu kelas, nanti kelas yang lainnya akan menyusul di hari-hari berikutnya. Dan untuk kelas-kelas yang lainnya akan menyusul setelah nanti kelas 4 sampai kelas 2 sudah ada tatap muka, nanti kelas 3 sampai kelas 1 mungkin akan menyusul di hari-hari berikutnya, sambil kita melihat untuk situasi dan juga kondisi di lapangan seperti itu. Jadi untuk detailnya akan kami share Bapak Ibu untuk jadwal maupun persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah. Nanti juga akan kami sampaikan juga berkaitan dengan protokol-protokol kesehatan selama di sekolahan, termasuk mungkin persiapan-persiapan dari rumah. Mungkin yang di rumah belum terbiasa kembali menggunakan masker, tadi disampaikan sama Ustazah, itu juga monggo anak-anak juga mulai kembali untuk maskernya dipakai ketika keluar rumah, termasuk mungkin juga face shield ya, mungkin segera bisa mencari, terutama yang kelas 4 sama kelas 2, karena hari Selasa, Rabu, Kamis nanti ada agenda untuk kelas 4 sama kelas 2. Untuk kelas yang lainnya juga monggo bisa persiapan dari sekarang, mumpung besok juga hari Ahad, nanti mungkin dari orang tua bisa mempunyai waktu untuk mencari atau membeli kembali masker maupun yang lainnya. Diusahakan maskernya yang agak ada lapisan-lapisan tertentu, jangan hanya sekedar masker yang pakai satu lapis itu, nanti biar lebih aman gitu ya. Masker-masker yang barangkali memang juga diperuntukkan untuk medis maupun untuk kesehatan secara lebih baik seperti itu. Itu untuk menambahkan yang barangkali dari Bapak Ibu yang mungkin belum lama bisa gabung di Zoom ini. Nanti insya Allah secara detail akan kami sampaikan lewat pengumuman di WA Group ya, karena kebetulan yang gabung di siang ini belum ada separuh dari seluruh jumlah siswa ya. Hanya 109 ini pun juga dengan para guru ya. Jadi kalau semuanya kan 316, harusnya kan sekitar itu 300. Tapi yang bergabung di sini baru 110, itu pun juga dengan wali kelas maupun ustadzah yang lainnya. Jadi nanti akan kami sampaikan lewat edaran di PA, agar orang tua yang barangkali pada siang ini mungkin belum bisa gabung, nanti bisa mendapatkan informasi yang sama dengan yang mungkin gabung pada hari ini. Termasuk nanti juga rekaman dari Zoom ini akan kami share di YouTube, yang mudah-mudahan nanti bisa mencukupi untuk kuotanya, karena juga sudah berjalan beberapa jam. Terima kasih Pak Agung. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila tidak ada tanggapan atau pertanyaan lainnya, kita lanjut ke acara selanjutnya, J. Sudah cukup untuk tanggapan dan pertanyaannya? Sampun? Nanti kalau ada pertanyaan lain, sampun, disampaikan di luar Zoom ini, nggih. Pak Ibu sekalian, menginjak acara selanjutnya yaitu
Betul. Nah, kita sudah di penghujung acara, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Aku moderator ya, saya Salah Nisrina. Mohon maaf apabila selama kegiatan virtual Zoom ini berlangsung banyak salah kata, banyak khilafnya Jeh. Mohon dimaafkan. Semoga Bapak Ibu semuanya, anak-anak semuanya juga dalam keadaan ya. Amin. Amin. Sudah disampaikan oleh Bapak Agung untuk sekolah kita, pastinya yang terbaik ya buat anak-anak kita semuanya. Insya Allah Allah berikan kelancaran sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk info sami-sami.